Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa mencuri adalah salah satu perbuatan kejahatan. Dan kita ketahui kejujuran adalah kunci dalam kehidupan ini. Kejujuran akan membuahkan hal yang manis. Nah, bagaimana apabila tidak sengaja dalam mencuri dan mengakui atas perbuatannya? Kita simak cerita berikut yang dibungkus sedemikian rupa. Namun, sebelum itu, apabila sahabat sekalian berkenan, silahkan pijit tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen-komen yang membangun, agar kami tetap semangat dalam membuat kisah-kisah berikutnya. Baik, berikut ini kisahnya. Di suatu hari, dalam keadaan perut kosong, seorang pemuda bernama Idris menghabiskan waktunya di bawah pohon rindang di tepi sungai. Air sungai mengalir begitu jernih. Angin bertiup sepoi-sepoi, tetapi ia tidak dapat menikmati itu karena perut yang kosong. Dalam keadaan merenungnya, ia melihat buah delima yang hanyut terikut aliran sungai. Sontak, ia pun langsung mengambilnya, dan tanpa pikir panjang, seketika ia memakan buah tersebut. Perut yang keroncongan pun berganti dengan sendawa pertanda kenyang. Namun, beriring itu penyesalan pun datang. Astagfirullah, aku memakan makanan yang bukan milikku, bisik hati Idris tanda penyesalan. Karena takut akan hisab Allah yang maha adil, dan ia khawatir tidak masuk surga karena buah yang ia makan bukan miliknya, ia pun mencari pemilik buah tersebut dengan menelusuri ke hulu sungai. Kemudian, sampailah ia di rumah yang terdapat kebun buah delima tersebut. Dan ia menjumpai sang pemilik kebun dengan harapan diberikan kehalalan atas buah yang ia makan tadi. Assalamualaikum, Pak. Salam pembuka dari Idris. Waalaikumsalam, jawab pemilik kebun sambil bertanya, ada keperluan apa anak muda menemui saya? Idris pun menceritakan apa yang terjadi tadi. Kemudian ia bertanya, apakah Bapak bersedia memberikan kehalalan atas buah tersebut? Kemudian sang bapak menjawab, tidak semudah itu anak muda. Apabila kamu mau kehalalan atas buah tersebut, ada syarat yang harus kamu penuhi. Syarat? Syarat apa wahai bapak? Kamu harus mengaji dan menjadi pelayanku selama 2 tahun, tanpa digaji, tetapi kamu saya beri tempat tinggal dan makanan. Apakah engkau sanggup? Jawab si bapak. Walaupun hatinya bimbang, tetapi persyaratan itu diterima dengan lapang dada. Biarlah saya jalani hukuman ini di dunia, daripada harus saya jalani di akhirat, batin si Idris. Beriring berjalannya waktu, 2 tahun pun telah ia lalui demi mencari kehalalan dari buah delima yang ia makan dahulu. Kemudian ia menjumpai bapak tersebut untuk menagih janji atas buah yang pernah ia makan. Setelah ia berjumpa dan bertanya, sang bapak tersebut malah memberikan syarat tambahan. Wahai anak muda, kamu akan saya maafkan, tapi kamu harus menikahi putriku. Putriku buta, tuli, bisu, dan kedua kaki dan tangannya lumpuh. Bagaimana anak muda? Apakah kamu bersedia? Sontak ia sangat terkejut seperti tersambar petir. Mana mungkin dia harus menikahi dengan perempuan yang buta, tuli, bisu, kaki dan tangannya pun lumpuh. Sedangkan dia adalah pemuda yang tampan. Namun, karena kesolehannya, ia tidak menolak syarat tersebut. Dan sekali lagi dia membatin, biarlah ku jalani ini semua di dunia, daripada harus di akhirat nanti ku jalanin. Setelah mendapatkan jawaban dari sang anak muda, keesokan harinya pernikahan pun dilangsungkan. Setelah akad dilaksanakan, sang bapak mertua pun mempersilahkan Idris untuk menemui istrinya di kamar. Perlahan ia buka pintu kamar dengan hati yang berdebar untuk melihat bagaimana rupa istrinya. Ternyata terdengar suara lembut dari wanita yang berada di dalam kamar, mempersilahkannya untuk masuk. Kemudian ia teringat akan kata bapak mertuanya, sang istri kan bisu. Penasaran Idris pun semakin memuncak. Setelah ia langkahkan kaki masuk ke dalam kamar, ia terkejut
karena yang berada di dalam kamar adalah seorang perempuan berparas cantik. Wajahnya cantik rupawan, tangan dan kakinya pun normal, tidak lumpuh seperti kata bapak mertuanya tadi. Setelah cukup lama ia amati wanita tersebut, ia kembali keluar karena ia berpikir ia salah masuk kamar. Kemudian ia pun bertanya kepada bapak mertuanya. Bapak mertuanya pun menjawab, "Kamu telah memasuki kamar yang benar, wahai Idris," kata si bapak. "Tapi wanita tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri yang bapak ucapkan kemarin," tanya si Idris. Sang bapak pun menjelaskan kebenarannya. "Wahai Idris, saya berkata benar. Anak saya adalah seorang yang bisu karena ia tidak pernah berkata dusta, menggibah. Anak saya adalah orang yang tuli karena ia tidak pernah mendengarkan gosip dan hal-hal yang tidak baik. Anak saya adalah orang yang buta karena tidak pernah digunakan untuk maksiat. Kaki dan tangannya lumpuh karena ia tidak pernah menggunakannya untuk maksiat, tetapi digunakan hanya untuk beribadah." Mendengar jawaban dari sang bapak, Idris pun sangat terkejut dan sangat bersyukur. Ilmu yang dapat kita tarik dari cerita tersebut yaitu, pertama adalah kejujuran. Kita harus berkata jujur walau itu menyakitkan. Misalnya saja dalam cerita tadi, atas kejujuran yang ia lakukan, ia malah mendapatkan balasan yang sangat tidak terduga. Dan orang lain akan menyenangi orang yang bersifat jujur. Maka, jadilah orang jujur dimanapun kita berada. Kemudian pembelajaran selanjutnya adalah sifat berani bertanggung jawab. Apabila telah melakukan kesalahan, maka beranilah untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Dan jangan mencari kebenaran atas kesalahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.